كم من المؤمنين لكارهون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Sadaqallahul Azim. Syukron kepada Jumardin yang telah membacakan tilawah gitu ya. Semoga yang membaca dan mendengarkan insya Allah senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, insya Allah gitu ya teman-teman, pada sore hari ini gitu ya kita kembali dipertemukan di agenda pada buku yang dimana kali ini sudah masuk ke part ketiga gitu ya, part ketiga di mana LDMPU bekerja sama dengan ITJ Samarinda, Bistak dan juga ICMM seperti itu ya. Jadi insya Allah pada sore hari ini kita akan membahas buku yang berjudul Bukan Sekedar Mazhab, Oposisi dan Heterodoksi Syiah seperti itu. Karya Ustadz Syamsuddin Arif gitu ya, yang insya Allah akan menjadi pemateri juga pada sore hari ini nantinya. Dan insya Allah gitu ya teman-teman, sebelumnya mungkin izinkan saya selaku moderator untuk membacakan CV singkat gitu dari pembicara kita pada sore hari ini. Ya, Dr. Syamsuddin Arif adalah dosen akidah dan filsafat di Universitas Darussalam Gontor, Ponorogo, Jawa Timur. Beliau lahir di Pondok Pinang, Jakarta Selatan tahun 1971. Beliau tamat di Pesantren Gontor 1989 dan Majelis Al-Qura wal Faz 77 Kajuara Bone, Sulawesi Selatan 1991. Pendidikan tinggi beliau dilalui di International Islamic University Malaysia hingga meraih gelar gitu ya di tahun 1996 dan di International Institute of Islamic Thought and Civilization ISTAC sampai lulus di tahun 1999 seperti itu. Beliau juga sempat berguru 4 tahun lamanya dari 2003 sampai 2007 di Orientalisis Seminar Johann Wolfgang Universitas Frankfurt, Jerman. Sepulang dari Frankfurt, beliau menjadi dosen selama 5 tahun dari 2007 sampai 2012 di International University Malaysia dan kemudian bergabung dengan Universitas Teknologi Malaysia seperti itu sebagai asosiasi profesor di Center for Advanced Study on Islam, Skills and Civilization dari tahun 2012 sampai 2015 seperti itu teman-teman. Sejumlah karya tulisnya pun telah dimuat gitu ya di jurnal ilmiah nasional maupun internasional gitu. Namanya pun tercatat sebagai salah satu seorang pendiri sekaligus peneliti senior di INSIS yang bermarkas di Jakarta gitu. Dan pada tahun 2017-2018 beliau pun terpilih sebagai Visiting Research Fellow di Oxford Center for Islamic Studies Inggris. Buku-bukunya pun antara lain Islamic Skins, Paradigma, Fakta dan Agenda 2016, Islam dan Diabolisme Intelektual 2017, dan Bukan Sekedar Mazhab, Oposisi dan Heterodoksi Syiah 2018. Saat di Kuala Lumpur, beliau sempat menjadi ketua HISI, Himpunan Ilmuwan dan Sarjana Syariah Indonesia, cabang Malaysia, dan anggota Dewan Pakar PCIM Muhammadiyah periode 2011-2013. Sejak kembali ke Indonesia, selain aktif di INSIS, beliau juga duduk sebagai anggota Mustasyar NU Jakarta Selatan periode 2020-2025 seperti itu. Ya, mungkin itu ya teman-teman sedikit CV singkat dari pembicara kita pada hari ini, dan sepertinya beliau masih proses bergabung mungkin ya di akun di room Zoom pada sore hari ini gitu. Jadi sembari menunggu pembicara kita masuk mungkin ya, mungkin tafadhol dari teman-teman bisa tilawah gitu ya sejenak sembari menunggu pemateri join gitu.
Recording in progress. Ustadz Syamsuddin Arif. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah ya. Alhamdulillah tadi sudah sesi pembukaan tadi Ustadz ya. Jadi insya Allah sudah bisa langsung masuk sesi materi gitu, sesi diskusi. Jadi mungkin Anda langsung serahkan aja ke Ustadz Syamsuddin Arif gitu ya. Tafadhol Ustadz. Bagaimana suara saya sudah jelas ya? Alhamdulillah jelas Ustadz. Okay. Saya screen dulu. Nah, belum muncul ini. Gimana? Sudah terlihat di screen ini PowerPoint-nya? Iya, sudah terlihat Ustadz. Sudah Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wassalatu wassalamu ala sayyidi rusulihi wa khairi khalqihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa kulli man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah lana hikmatak wanshur 'alaina min khazaini rahmatik. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ikhwan akhwat yang saya hormati, pada petang hari ini saya akan coba menjelaskan dengan ringkasnya, ada sekitar 50 slides ya, berarti mungkin ya satu slide 1 menit saja ini, tentang hakikat dan juga persoalan yang sebenarnya sangat seringkali luput dari perhatian masyarakat umum ya, mengenai Syiah. Mudah-mudahan apa yang akan kita paparkan, kita bahas, diskusikan pada petang hari ini bermanfaat. Ya, saya ingin mulai dengan mengapa persoalan Syiah ini akan menjadi persoalan abadi. Nah, karena memang kalau kita lihat peta geopolitik di Timur Tengah itu sejak invasi serangan Amerika ke Irak itu, kemudian pendulum itu ya berbalik. Jadi komunitas Syiah di Irak yang tadinya tidak diberikan ruang, kemudian atau tidak mendapatkan ruang yang luas, kemudian mereka jadi dapat angin. Apalagi tentu saja dukungan dari Iran ya, sebagai negara yang memang secara resmi menyatakan Syiah sebagai akidahnya. Dan kita ketahui gejolak di Yaman, di Syria itu juga tidak lepas dari persoalan ini ya, persoalan Ahlus Sunnah dan Syiah. Artinya persoalan ini bisa dilihat sebagai persoalan politik, tapi juga bisa dilihat sebagai persoalan keagamaan juga, yang disebut diistilahkan ya tahun 80-an, 90-an itu dengan sektarianisme. Seorang pengamat politik dari Israel mengatakan the Sunni Shia divide has become a central feature of regional politics. Mungkin karena itu ya kita lihat, makanya misalnya sekarang ini ketegangan antara
Emirates, dengan Yaman, Saudi, dengan Mesir, ya, kemudian dengan Turki, itu semua ada latar belakang ini. Ya ini karikatur ini tidak perlu ditanggapi dengan serius ya. Namanya karikatur, yaitu mungkin benar, mungkin bohong, tapi paling tidak ya ini bisa memberikan gambaran. Dan memang Presiden SBY pada tahun 2007 itu sempat mengundang tokoh-tokoh dari berbagai negara Islam untuk salah satunya membicarakan ini. Kemudian dalam kunjungan tahun 2016 untuk Grand Sheikh Al-Azhar Profesor Ahmad At-Tayyib itu kalau nggak salah di MUI ya, di pertemuan dengan MUI, di konferensi pers, beliau ditanya tentang masalah Syiah, kemudian ya beliau menjawab, hum ikhwanuna, katanya janah min janahil Islam wal muslimin kala. Dan di Indonesia juga banyak tokoh-tokoh yang kita ketahui cukup berpengaruh di masyarakat, itu misalnya melontarkan pendapat bahwa Syiah itu hanya mazhab, bahwa Syiah itu bagian dari Islam juga, dan bahwa banyak kesamaan, tidak usah dipersoalkan perbedaan. Ini saja ya sekarang begini, soal ini kesamaan dan perbedaan. Jadi sekarang begini, yang membuat Syiah itu bukan kesamaannya, tapi perbedaannya. Jadi kalau kita diminta untuk melihat kesamaannya, bukan perbedaannya, itu kita keliru, kita dikelirukan. Jadi pernyataan misalnya begini ya, laki-laki dengan perempuan, jangan dilihat perbedaannya, lihat kesamaannya. Padahal perempuan itu perempuan dan laki-laki itu laki-laki, bukan karena kesamaan antara mereka, tapi karena perbedaannya. Jadi ini sudah argumen yang jangankan secara akidah ya, secara logika saja sangat rapuh. Tapi ya begitulah yang sering kita dengar, yang sering diberitakan di media massa. Syiah itu tidak masalah ya. Ini tentu saja berlawanan dengan fakta historis dan kenyataan yang terjadi ya. Saat ini tidak bermasalah. Kalau tidak bermasalah, ya tidak perlu ada permasalahan, ya tidak perlu kita bicarakan. Justru karena bermasalah itu makanya selalu timbul masalah. Kemudian ada yang mengatakan lagi, oh Syiah itu kan ada macam-macam. Nah, Anda tahu nggak Syiah yang mana? Nah, gitu ya. Ini ungkapan-ungkapan yang karena itu perlu kita pahami betul ketika kita berbicara soal Syiah. Syiah yang mana? Ini karena ini seringkali dijadikan alasan atau strategi untuk ngeles, untuk berkelit ya. Jadi kalau mau ditonjok gitu kan, mau dipukul, dia ngeles, dia berkelit ya. Syiah yang mana? Nah, ya. Oke. Pertama-tama kita perlu memperjelas, menegaskan Syiah itu artinya apa sih? Syiah itu kan bukan bahasa Indonesia. Syiah itu bahasa Arab. Nah, dalam kamus-kamus bahasa Arab, termasuk di dalam Al-Quran, itu lafaz Syiah itu digunakan. Dan kalau secara bahasa, arti di dalam kamus, sebagaimana yang dipakai di dalam Al-Quran, Syiah itu artinya kelompok, artinya penolong, ansor, ya, artinya hizbun, artinya firqah, gitu. Itu arti secara bahasa. Nah, kalau dikatakan secara bahasa, berarti itu yang kita sebut Syiah terminologis. Ini tidak ada hubungannya dengan terminal bis. Ini terminologis, maksudnya itu hanya secara bahasa. Maka kita bisa sebut misalnya waktu Pilpres kemarin, ada dua Syiah di Indonesia. Syiah Jokowi dengan Syiah Prabowo.
Di situ Syiah yang dimaksud adalah Syiah terminologis. Jadi Syiah di situ artinya kelompok. Gitu. Jadi Syiah artinya kelompok secara terminologis. Nah, kemudian secara politis, makanya di dalam Al-Quran itu yang disebut misalnya Syiah Ibrahim, kemudian Syiah Musa, itu maksudnya adalah orang-orang yang berpihak kepada Nabi Musa. Tapi kita tidak bisa bilang bahwa karena itu Syiah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim. Nah, itu goblok yang ngomong begitu ya, karena tidak ngerti bahwa Syiah di dalam Al-Quran itu Syiah terminologis, artinya cuma kelompok. Sama kalau dibilang Syiah Jokowi, itu artinya ya kayak buzzer-buzzer itu adalah Syiah Jokowi misalnya. Itu secara terminologis. Nah, kemudian kita ketahui sesudah Sayyidina Utsman Khalifah yang ketiga itu wafat, muncul konflik politik. Nah, konflik politik, jadi Sayyidina Ali kita ketahui sudah kemudian dilantik untuk menggantikan Sayyidina Utsman sebagai khalifah yang sah. Tetapi di Damaskus, mohon mikrofonnya yang belum dimatikan, matikan dulu ya mikrofonnya. Nah, kemudian pada zaman sahabat itu, pada zaman sahabat Ali sebagai khalifah radhiyallahu anhu, itu kan ada kelompok yang dipimpin oleh Muawiyah di Damaskus, itu menuntut supaya para pembunuh ya, komplotan yang membunuh Sayyidina Utsman, khalifah yang ketiga itu, para pembunuh itu supaya diseret ke pengadilan. Nah, kemudian singkat cerita terjadilah perang saudara, ya, civil war. Nah, pada saat itulah kemudian muncul tuh istilah ini, Syiah Ali dengan Syiah Muawiyah. Pada saat itu istilah Syiah Ali itu tidak punya konotasi akidah. Jadi baik Syiah Ali maupun Syiah Muawiyah itu sama-sama beragama Islam, sama-sama beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Artinya mereka bukan orang kafir. Mereka sama-sama mukmin, sama-sama muslim. Itu yang disyaratkan dalam Al-Quran, ya, wa in ta'ifatani minal mu'minin naqtatalu. Itu jadi sama-sama beriman. Sama kalau misalnya dalam pilkada atau pilpres, orang Islam itu kemudian berkelompok, ya, berbeda haluan, ada yang berpihak ke sana, ada yang berpihak ke sini gitu. Itu masih secara politis. Dan Syiah politis ini, ya, ini yang dimaksud Syiah politis adalah para pendukung Sayyidina Ali itu sudah habis, sudah meninggal semua. Sayyidina Ali-nya udah lama mati, ya. Kemudian para sahabat yang mendukung beliau juga sudah lama mati radhiyallahu anhum. Jadi Syiah politis, Syiah terminologis selalu bisa diadakan kalau Syiah terminologis. Kalau Syiah politis sudah habis karena Sayyidina Muawiyah sudah wafat, Sayyidina Ali sudah wafat, orang-orang yang di perang Siffin, di perang Jamal semua sudah wafat. Syiah politis sudah tidak ada. Berarti Syiah yang ada sesudahnya dan sampai sekarang ini ada itu bukan Syiah politis, tapi Syiah apa? Syiah ideologis. Kalau orang zaman dulu nyebutnya Syiah ideologis, Syiah ideologis. Nah, Syiah ideologis ini gimana? Syiah ideologis itu saya bilang sesudah Sayyidina Ali wafat, ya, muncul ada 3 jenis, ada 3 varian, nah, gitu ya, 3 varian lebih tepatnya dari Syiah ideologis ini. Maksudnya gimana tuh Syiah ideologis? Jadi kalau Syiah politis itu akidahnya tetap Ahlus Sunnah. Nah, kalau Syiah ideologis ini akidahnya ini sudah bukan Ahlus Sunnah lagi. Nah, ini ada 3 varian. Varian yang pertama itu tafdil. Nah, ini bisa kita sebut Syiah tafdil. Nah, ini banyak yang disebut, ya, misalnya dalam Fathul Bari. Nah, itu banyak para perawi hadis
di Kufah misalnya, itu yang tergolong ini ya, yang ditengarai katanya menganut Syiah tafdil. Maksudnya gimana tuh? Ya, mereka berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu afdol. Ya, ingat ya, gampang aja ini tafdil. Nah, ingat afdol, menganggap bahwa Sayyidina Ali itu adalah afdolus sahabat. Adalah sahabat. Afdol itu artinya istimewa, lebih baik gitu. Dan lebih unggul atau paling unggul. Jadi orang yang disebut Syiah tafdil berpendapat bahwa Sayyidina Ali adalah sahabat Rasulullah yang paling istimewa, sahabat Rasulullah nomor 1, bahwa semua sahabat itu derajatnya di bawah beliau. Orang yang berpendapat begitu itu disebut Syiah tafdil, dan itu bukan pendapat Ahlus Sunnah, karena Ahlus Sunnah berpendapat bahwa manusia yang paling mulia sesudah Rasulullah dan para nabi adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan kemudian 6 orang sahabat berikutnya yang termasuk 10 yang dijanjikan masuk surga, dan kemudian ahli Badar, kemudian ahli Uhud, para sahabat yang ikut dalam peperangan itu, dan seterusnya. Nah, dengan urutan seperti itu. Itu adalah pendapat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka yang berpendapat bahwa Sayyidina Ali itu lebih hebat, lebih unggul, lebih istimewa, lebih tinggi derajatnya daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Sayyidina Umar, itu Syiah tafdil. Kemudian yang sedikit lebih parah itu tadi sedikit parah ya. Yang ini agak parah. Nah, ini agak parah. Ini adalah Syiah Rafid. Orangnya biasa disebut Rafidiyun gitu ya. Kemudian dalam kitab-kitab firaq, kitab-kitab ini aliran-aliran sesat, itu biasa diistilahkan Rafidah. Maksudnya adalah al-firqatur Rafidah. Nah, Rafidah jamaknya Rawafid. Jadi Anda akan menemukan istilah ini Ahlur Rafdi atau Rafidi atau Rafidah kalau firqah, kalau jamak, dan Rawafid, jamak dari Rafid. Apa maksudnya Syiah Rafid? Syiah Rafid ini adalah orang-orang yang tidak hanya berpendapat Sayyidina Ali itu lebih hebat, tapi mengatakan bahwa Sayyidina Ali adalah yang berhak untuk menggantikan Rasulullah. Sayyidina Ali adalah orang yang satu-satunya orang yang berhak untuk menjadi khalifah, dan karena itu mereka berpendapat, mereka mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu semua adalah khalifah yang tidak sah, kata mereka, dan mereka itu adalah merampas hak Sayyidina Ali. Nah, orang yang berpendapat begitu disebut Rafidi. Nah, yang Rafidi ini kadang bukan sekedar menolak kekhalifahan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman, bahkan mengkafirkan mereka. Nah, baru masuklah kita ke yang paling parah. Nah, ini yang paling parah di Syiah Ghulu. Ini ada yang mencoret-coret nih. Siapa ini? Ya. Nah, yang paling parah adalah Syiah Ghulu. Ghulu ini artinya melampaui batas, ekstremis, keterlaluan. Nah, keterlaluan dalam hal apa? Karena Syiah Ghulu ini tidak hanya mentafdil, tidak hanya merofad, artinya menolak legitimasi Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman radhiyallahu anhum, tetapi bahkan mengkafirkan para khalifah tersebut dan para sahabat Rasulullah yang tidak berpihak kepada Sayyidina Ali dalam konflik dengan Muawiyah, plus mereka mengatakan bahwa Sayyidina Ali itu
beserta keturunannya itu adalah orang-orang yang suci, yang maksum. Itu dibilang ghulu. Nah, Syiah ghulu ini, karena itu tidak hanya melakukan tafdil, tapi juga melakukan takdis, pengkudusan, mengkuduskan Sayyidina Ali dan keturunannya, dan mengkafirkan, takfiri. Dan Syiah yang seperti ini, itulah sekarang yang ada di zaman sekarang ini, di Iran, di Libanon, di Pakistan, ya termasuk juga di Indonesia. Ini adalah varian Syiah yang tidak hanya tafdili, tapi juga takdisi dan takfiri ghulu imami. Mereka percaya bahwa ada 12 orang imam sesudah Rasulullah sebagai penggantinya. Dan di 12 orang itu adalah Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan, kemudian Sayyidina Husain, kemudian putranya Sayyidina Husain, Sayyidina Ali bin Husain bin Ali, dan kemudian putranya lagi, dan seterusnya sampai yang ke-12. Ya. Karena itu, kalau kita bicara Syiah saat ini, maka yang kita maksud Syiah yang bermasalah itu adalah Syiah yang ini. Syiah yang Rafidi, Rafid. Kalau Rafid sudah pasti melakukan tafdil dan takfir dan takdis. Dan Syiah yang ini Isna Asyari, ya, Syiah Imam 12 ini, inilah Syiah yang heterodoks, yang menyimpang, dan yang mengatakan mereka ini menyimpang bukan hanya kita Ahlus Sunnah, orang-orang Syiah sendiri, mereka sendiri juga mengakui itu. Dan Syiah seperti ini sebenarnya bukan hanya bermasalah secara akidah, tapi juga sesungguhnya merupakan ancaman politik kalau pemerintah itu mengerti. Karena mereka punya kecenderungan radikal dan revolusioner. Dan mereka punya worldview yang tersendiri. Tapi di Indonesia dengan sangat halusnya, dengan sangat pandainya, dengan sangat liciknya, ya pandai dengan licik mungkin beda-beda dikit ya. Nah, itu mereka tidak menggunakan istilah Syiah. Karena orang Syiah di Indonesia ini menggunakan istilah Ahlul Bait. Ya, ini maka kalau kita lihat misalnya di dalam Al-Quran, istilah Ahlul Bait itu digunakan untuk keluarga Nabi Ibrahim. Kemudian digunakan untuk keluarga Rasulullah. Keluarga Rasulullah itu kalau kita lihat Ahlul Bait di dalam surah Al-Ahzab itu digunakan ayat tersebut, coba dibaca, itu berkenaan dengan istri-istri Rasulullah. Nah, jadi ini persoalan lain lah, mungkin kita bisa secara khusus kita bahas tentang Ahlul Bait itu apa, siapa, kemudian berbagai upaya-upaya untuk membelokkan istilah ini dan membajak istilah ini untuk kepentingan politik dan sebagainya. Dulu pernah beredar antara lain ya, ini Anda bisa cek ya, ini saya tidak mendengar langsung sih, ini semacam perkataan yang masyhur dari beliau, mantan presiden ya, Pak Kiai Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Beliau katanya pernah berkata bahwa Syiah adalah NU plus imamah. NU adalah Syiah tanpa imamah. Nah, karena itu orang Syiah mungkin bertepuk tangan ya, dan orang NU mungkin berarti kita ini sebenarnya Syiah, cuman kita minus imamah, kita tidak ada imamahnya. Ucapan ini sebenarnya bisa kita bandingkan, kita kontraskan dengan ucapannya, misalnya monyet dan manusia. Nah, ya. Monyet adalah manusia plus ekor. Gitu.
Ya, kemudian manusia adalah monyet minus ekor. Jadi bedanya orang sama monyet itu sebenarnya cuma plus atau minus ekor. Terus jadi lupakanlah ekornya ini. Maksudnya lupakan ekornya. Ekor itu kan adalah yang membedakan. Itu perbedaan itu yang membedakan itu mari kita lupakan. Mari kita fokus pada kesamaan antara monyet dan manusia. Sehingga kita bisa menghargai monyet seperti manusia dan kita bisa memanusiakan monyet dan memonyetkan manusia. Kira-kira begitu ya. Ini argumen yang kita lihat rapuh secara logika. Karena apa? Karena monyet itu tidak disebut manusia. Monyet itu bukan manusia. Itu karena ada perbedaannya, karena ada buntutnya itu. Ya sebenarnya ada satu lagi sih yang membedakannya, itu akalnya. Kalau monyet misalnya buntutnya dipotong, ya, operasi, berarti kan udah nggak ada buntutnya lagi ya. Apa dia jadi manusia? Kalau dia ada akalnya, dia ikut SBMPTN, lulus masuk UI, masuk Universitas Mula Warman, nah baru dia bisa jadi manusia. Jadi kita lihat orang-orang ini mantan dirjen ya, dirjen di Kementerian Agama juga pernah ngomong, Syiah dan Sunni itu Tuhannya sama, nabinya sama, Al-Qur'annya sama, kiblatnya sama, syahadatnya sama. Mengapa perbedaan harus dibesar-besarkan? Itu sama juga. Manusia dengan monyet itu, kupingnya kita lihat nih, ini ada gambar monyet nih, kupingnya sama-sama dua. Matanya monyet mirip dengan mata manusia. Hidungnya monyet mirip dengan hidung manusia. Giginya monyet mirip dengan gigi manusia. Jarinya monyet juga, jari tangannya ada 5, mirip. Jadi kesamaan antara monyet dengan manusia itu banyak, perbedaannya dikit. Perbedaannya itu kalau nggak mau dibilang satu, ya 2 tadi ya, akal sama ekor. Tapi kenapa perbedaan tidak usah dibesar-besarkan, perbedaan antara monyet dan manusia? Justru itu yang membuat monyet itu monyet dan manusia manusia, yang membuat Syiah itu Syiah dan Ahlus Sunnah itu Ahlus Sunnah. Perbedaan itu, bukan kesamaannya. Itu yang dalam kitab ilmu kalam disebut mabihil iftiraq. Jadi ada mabihil ishtiraq, itu the principle of identity. Ada lagi mabihil iftiraq, itu the principle of difference. Dan ini diakui sebenarnya oleh Profesor Syiah ya, Profesor Ali Amir Mu'izzi. Dia mengatakan the veritable axis around which the entire Shiite doctrine revolves is the figure of the Imam. By summarizing to a great extent, one might even say that Shiism, ajaran Syiah, is fundamentally an imamology. Syiah itu adalah imamologi. Jadi kalau monyet itu ada buntutnya, dan buntutnya monyet itu yang membedakan dia dengan manusia, maka Syiah itu ada buntutnya. Buntutnya Syiah itu apa? Ini imamologi. Kepercayaan bahwa imam itu suci, imam itu maksum, imam itu maksudnya tidak kena dosa, tidak berdosa. Imam itu adalah hujjah, adalah wasi, adalah nur, adalah tanasuh. Imam itu tidak mati, imam itu ghaib, imam itu akan kembali lagi dan akan muncul lagi nanti sebelum kiamat di akhir zaman. Nah, ini semua yang bermasalah itu. Nah, tadi dikatakan bahwa Syiah ideologis ini melakukan takdis. Takdis itu pengkudusan. Yang dikuduskan itu siapa? Yang dikuduskan bukan Tuhan, yang dikuduskan itu adalah Sayyidina Ali dan kemudian anak keturunan Sayyidina Ali, tapi bukan semua anak beliau. Sayyidina Ali punya anak namanya Muhammad. Anda mungkin banyak yang nggak tahu, karena kalau di hikayat Melayu itu hikayat Muhammad Hanafiyah, itu sebenarnya Muhammad Ibnul Hanafiyah, sebenarnya Muhammad bin Ali bin Abi Thalib. Jadi itu anak sah. Nah, ya.
anak beneran, anak kandung Sayyidina Ali, namanya Muhammad. Nah, kenapa disebut Ibnul Hanafiyah? Karena ibunya itu dari suku Hanifah, makanya ibunya nisbatnya itu adalah Al-Hanafiyah. Ya, Anda harus ngerti bahasa Arab, harus ngerti sejarah Islam, harus ngerti ilmu nasab, genealogi untuk bisa mengapresiasi itu. Nah, sekarang mengapa persoalannya? Mengapa yang dikuduskan, yang disucikan itu hanya anak keturunan dari garis Husain, dan juga bukan dari garis Hasan. Jadi Sayyidina Hasan punya anak. Nah, Raja Maroko sekarang, kemudian Raja Husain Yordan, itu keturunan. Kemudian ya Syekh Al-Azhar sekarang ini katanya itu juga keturunan Sayyidina Ali dari garis Sayyidina Hasan. Ya. Kemudian itu Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki yang di Mekah itu, yang di Rusaifah, nah, itu juga Sayyid keturunan Sayyidina Ali dari garis Sayyidina Hasan. Tapi kenapa ini yang Syiah Imamiyah 12 imam ini hanya menarik tadi para imam yang mereka batasi jumlahnya 12 itu hanya dari garis keturunan Sayyidina Husain. Ada apa? Nah, ini kita lihat ya. Jadi urutannya kata mereka imam 12 itu adalah Sayyidina Ali, imam pertama, kemudian Sayyidina Hasan imam kedua, Sayyidina Husain imam ketiga, kemudian imam yang keempat Ali, gelarnya adalah Zainul Abidin As-Sajjad, kemudian Muhammad Al-Baqir, ini adalah imam yang keenam, ketujuh Ja'far As-Sadiq, kemudian Musa Al-Kazim, kemudian Ali Ar-Ridho, kemudian Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Hadi, Hasan Al-Askari, sampai Muhammad Al-Muntazir. Terus apakah Sayyidina Hasan tidak punya anak? Punya cucu, punya. Kenapa? Kenapa hanya Husain? Nah, ini juga harus dimengerti. Padahal Sayyidina Ali itu punya anak banyak. Nah, ini data dari para sejarawan ahli nasab ya, para genealogis. Jadi putra-putri Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang kita tahu hanya ini ya, Hasan Husain yang terkenal. Padahal beliau punya anak itu namanya tadi Muhammad, yang ibunya dari suku Hanifah. Kemudian Ubaidullah, Abu Bakar. Anda nggak tahu bahwa Sayyidina Ali punya anak namanya Abu Bakar, Umar, Yahya, Abbas, Abdullah, Utsman, Ja'far. Dan ini kemudian punya keturunan masing-masing. Ya, adalah beberapa yang tidak. Nah, untuk menjawab tadi kenapa Sayyidina Husain dan keturunannya saja yang dikuduskan, nah, rupa-rupanya ada unsur Persia di situ. Jadi singkat cerita, kan begini, kita ketahui Rasulullah itu dari Mekah hijrah ke Madinah dan kemudian meninggal di Madinah. Kemudian para sahabat beliau itu kan dikirim untuk menyebarkan Islam ke berbagai penjuru, ke Irak, ke Iran, ke Syria, ke Mesir. Bahkan yang ada di riwayat di hikayat Raja-Raja Pasai itu bahwa Rasulullah juga mengutus orang untuk menyebarkan Islam sampai ke Nusantara ini. Wallahu a'lam lah itu apakah benar apa yang bagian itu yang ke Nusantara. Yang sudah pasti itu memang mengirimkan tentara itu ke negeri-negeri di sekitar Jazirah Arabia. Dan itu ekspedisi itu dilanjutkan pada zaman Khalifah Abu Bakar. Jadi kita ketahui Rasulullah mengirim surat. Kemudian ekspedisi militer itu untuk menyebarkan Islam ke Persia dilanjutkan lagi karena Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah menjabat hanya 2 tahun, kemudian beliau meninggal, dilanjutkan oleh Sayyidina Umar. Nah, pada zaman Khalifah Umar itulah berhasil ya, Yerusalem, itu Baitul Maqdis yang ada Masjid Al-Aqsa itu yang sekarang jadi negara Israel itu dulu itu di bawah kekuasaan umat Islam
Itu sejak Sayyidina Umar berhasil ekspedisi militernya mengirimkan tentara ke sana menaklukkan kota Yerusalem. Dan termasuk yang ditaklukkan itu adalah kerajaan Persia. Sehingga Raja Persia waktu itu, zaman Sayyidina Umar, namanya Yazdajir, itu akhirnya melarikan diri. Tidak sampai dibunuh, tapi melarikan diri. Kalau Saddam Hussein itu kan ketangkep dan akhirnya dihukum mati. Nah, Raja Persia Yazdajir ini punya anak 3 orang. Ya, sebelum itu kita ingat ya, surat Rasulullah kepada Raja Persia itu bukan Yazdajir itu, jadi bapaknya Yazdajir itu yang menerima surat dari Rasulullah, dan surat itu dirobek-robek. Kemudian Rasulullah diberitahu oleh utusan yang membawa surat itu ada dalam kitab Tarikh Tabari, dan Rasulullah mengatakan semoga nanti kerajaannya dia akan dirobek-robek sebagaimana dia merobek-robek suratku, kata Rasul. Dan itulah yang terjadi ya. Tentara Persia yang sebenarnya sangat tangguh, sangat kuat karena ada pasukan gajahnya, itu berhasil diporak-porandakan dan dikalahkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, sesudah terjadi penaklukan itu, maka masyarakat penduduk Persia itu banyak yang masuk Islam, tapi tidak semuanya. Nah, tidak semuanya. Ada sekelompok cendekiawan itu yang tidak mau masuk Islam, atau mau masuk Islam tapi pura-pura. Nah, mereka inilah yang akhirnya disebut sebagai zindiq. Nah, orang yang secara zahir, jadi kelihatannya, penampilannya seperti orang Islam, ganti nama gitu ya, tapi sebenarnya diam-diam masih menganut agama nenek moyang. Nah, dari situlah sebenarnya benih-benih Syiah itu muncul. Jadi benih-benih kebencian terhadap Islam, kebencian terhadap orang Arab, itu sebenarnya bermula dari situ. Dan nasionalisme Persia itu yang disebut sebagai syu'ubiyah, ethnic pride and cultural superiority. Contohnya, nah ini Ibrahim bin Mamshad. Jadi kita lihat dia sudah pakai nama Islam, tapi walaupun bapaknya itu masih pakai nama Persia ya, Mamshad. Dari Isfahan, tapi sudah bisa bahasa Arab sampai membuat syair begini, Anabdul Akarimi min nasli Jam. Jam itu nama daerah di Persia. Wa haizu irthi mulukil ajam wa muhyil ladzi bada min azzihim wa affa alaihi tiwalal qidam. I am the son of the noble descendants of Jam, and the inheritance of the kings of Persia has fallen to my lot. I shall revive their glory, which has been lost and effaced by the length of time. Jadi perasaan bahwa mereka itu digilas, mereka itu ditindas, identitasnya dengan kedatangan Islam itu masih ada. Ini lanjutan syairnya. Faqul li bani Hashim ajma'in halummu ilal khala' qabla nadam fa'udu ila ardikum bil Hijaz li akli ad-dababi wa ra'yil ghanam fa inni sa'alu sariral muluki bihaddil husami wa harfil qalam. Katakan ya, kepada putra-putra Hashim, maksudnya katakan kepada orang-orang Arab itu, pulang kalian ke negeri kalian sana di Hijaz, di Arab, makan kadal. Jadi mereka menganggap orang Arab, orang-orang Islam itu orang-orang Arab ya. Orang-orang Arab itu mereka anggap itu orang-orang primitif, orang-orang yang tidak beradab, orang-orang yang katanya tinggal di gurun pasir, makannya kadal. Nah, jadi dia menghina.
Kembali ke tadi ya, Raja Persia. Itu tadi respon para cendekiawan intelektual Persia yang tidak suka dengan Islam, tidak mau masuk Islam, ataupun pura-pura masuk Islam, tapi masih memendam kebencian sebenarnya terhadap Islam. Dibilang zindik. Ya, Imam Ghazali sampai menulis kitab tentang itu. Dan Raja Persia yang terakhir tadi, Yazdajir yang ketiga, itu punya 3 orang anak, 2 putri dan 1 putra. Nah, yang putri ini 1 dinikahkan, jadi tawanan perang, mereka dibawa ke Madinah dari Madain, itu ibu kota Persia waktu itu, dibawa ke Madinah. Tawanan perang itu kan jadi budak, jadi hamba sahaya, artinya boleh dijual, boleh dimiliki seperti barang. Tapi kemudian para sahabat musyawarah, ini putri raja ini tidak boleh diperlakukan dengan semena-mena. Kita harus menghormati mereka, karena Rasulullah berpesan begitu. Orang yang dihormati, orang terhormat, ya, bangsawan dari suatu kaum, kata Rasulullah, itu harus kamu hormati. Itu pesan Rasulullah. Maka putri raja ini akhirnya para sahabat Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, ya, khalifah musyawarah, minta pendapat. Ya, ini kalau kita tawarkan dulu siapa yang mau menikah atau menikahkan putri raja Persia ini dengan anaknya. Nah, singkat cerita, ini salah satu putri yang bernama Izdundad itu dinikahkan dengan seorang pejabat Yahudi. Nah, ini mungkin menjadi juga sekarang ini ya, menjadi juga dasar mengapa hubungan diplomatik Israel dengan Iran itu ya baik, ya, karena ada pertalian darah sini antara putri Raja Persia yang terakhir dengan kepala suku Yahudi di Resh Galuta. Kemudian putri Raja Persia yang bernama Syarbanu itu dikawinkan dengan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nah, berarti di sini kita lihat akhirnya putri Raja Persia jadi menantu Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali adalah menantu Nabi. Sehingga orang-orang Persia itu senang lah, ya kan? Wah, berarti kan nanti anak yang terlahir dari perkawinan antara Sayyidina Husain dengan putri Syarbanu, putri Raja Parsi ini adalah cucu Raja Persia. Itu ya. Dan kemudian anaknya yang laki itu katanya kabur ke arah timur laut. Jadi ke arah utara, ke timur, sampai ke perbatasan Cina, dan akhirnya katanya disambut oleh Maharaja Cina dan dilindungi, diberikan suaka politik di sana. Kalau Anda pernah lihat nonton film Hollywood ini ya, The Prince of Persia. Walaupun ini kalau film ini sih ya banyak banyak bumbu-bumbunya. Waktu saya lagi riset di Oxford, itu saya ketemu Profesor James namanya. Dia ahli artefak-artefak Cina. Dia menguasai bahasa Cina. Dia juga lagi riset waktu itu di Oxford. Nah, kemudian saya dalam kesempatan makan siang itu saya tanya lah, saya ingin konfirmasi apa benar bahwa putra Raja Persia yang terakhir, Yazdajir, itu kabur ke Cina, ke negeri Cina, dan kemudian diberikan suaka politik oleh Maharaja Cina. Kata dia, iya. Terus saya bilang, saya perlu referensi dokumen. Oh iya, ada, kata dia. Kemudian dia bilang, nanti saya kirim lewat email. Nah, inilah ya petikannya nih, saya screenshot. Terus ya, kan nanti kalau mau lihat rujukannya, ini Monumenta Serica, nama pangerannya itu adalah Pangeran Heruel. Putri Syarbanu itu
Makamnya sekarang ini ada di dekat Teheran. Ini buku yang ditulis oleh anaknya Said Hussein Nasr, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini bab 2, Anda bisa baca. Di sebelah selatan Teheran, tidak jauh dari tempat peristirahatan terakhir Khomeini, terdapat tempat suci. Kenapa suci? Kaum Syiah yang mungil terbuka bagi kaum wanita, itu adalah tempat suci Bibi Syarbanu. Ini ya, Bibi Syarbanu, ya, Syarbanu gitu ya. Ini Asitane Muqaddase Hazrat Bibi Syarbanu. Tempat yang terkenal dengan kemurahan hati dan selalu mengabulkan apa saja yang diminta oleh penziarah wanita. Tempat ini dikenal sebagai makam Putri Syarbanu, putri Raja Persia dari dinasti Sasan yang terakhir, yang bernama Yezdajir III. Sekaligus merupakan istri Imam Hussein. Tempat suci ini berada di atas puncak bukit yang dapat memandang ke bawah ke lingkungan miskin di Teheran Selatan. Ini sebuah perjalanan mendaki bukit untuk sampai ke tempat berkumpulnya ribuan wanita yang berdesakan di sekeliling makam sang putri. Mereka menangis, berdoa, mencari pelipur hati, penyembuhan diri, serta keberkahan. Bagi warga Iran, pernikahan, ini yang penting, bagi warga Iran, pernikahan antara Imam Hussein dengan putri Raja Sasanid yang terakhir, Raja Persia dari dinasti Sasan tadi, yang tentu saja merupakan ibu dari Imam Syiah yang keempat, Ali As-Sajjad Zainul Abidin radhiyallahu anhu, ditamsilkan sebagai sebuah pernikahan antara Iran dan Islam. Maka Syiah itu adalah hasil perkawinan antara Iran dan Islam. Itu disebut Persianized Islam. Tadi kata Profesor Muezzi, inti dari Syiah itu adalah imamologi. Dalam ensiklopedia Iranica dikatakan ya, the maternal Iranian origin of the imams, 12 imams. With the spread of Shiism in Iran, the idea of the maternal linkage of the imams with the Sassanid stock, real or imagined, was disseminated. The Persian Shiites are proud. Orang-orang Syiah Iran sangat bangga dengan keturunan, garis keturunan para imam itu. Karena apa? Karena ibu dari para imam itu adalah keturunan, adalah putri dari kaisar mereka, Kaisar Yazdajir, the last Sassanid king. According to tradition, the fourth Shiite Imam, Ali bin Hussein As-Sajjad, is reported to have said, I am proud to descend from the lineage of my father, Imam Hussein, coming from Quraysh, the nobles of Arab tribes, as I am of the lineage of my mother, Princess Sharbanu, descended from Persian stock, whom the Prophet himself called the noblest of non-Arab peoples. Apa yang terjadi di Padang Karbala waktu itu, pertempuran antara Sayyidina Husain dengan pasukan yang dikirim oleh Yazid, ya, putra Muawiyah. Karena itu menjadi momen yang selalu dikenang, yang selalu diratapi, bukan dikenang manis, tapi selalu dikenang pahit, diratapi, dan itu dijadikan sumber motivasi untuk revolusi. Makanya Anda dengarkan semboyannya Khomeini, katanya kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Ashura. Ya, kullu ardin Karbala wa kullu yaumin Ashura. Ini tabut di Iran, ya, di provinsi Yezd. Biasanya sih saya tampilkan ini video live acara tahunan Ashura, ini arak-arakan, dan ini diputar dan orang berkeliling, ya, bertawaf. Katanya ini adalah lambang kepala Sayyidina Husain.
Dan orang-orang itu teriak, "Ya Husain, ya Husain, ya Husain, labbaika," gitu ya. Nah, Anda lihat ini ya. Jadi mereka bilang, mereka nih kemudian dari apa yang sudah dipaparkan itu, kemudian muncul berbagai akidah, muncul berbagai ritual, dan muncul juga berbagai bid'ah. Salah satu bid'ahnya adalah begini. Jadi tidak sah sholat kecuali di atas tanah, dan tanah yang afdol adalah tanah suci dari Karbala, karena di situ katanya adalah tempat syahidnya Imam Husain. Nah, ini tanah ini disebut turba. Dan kemudian tadi yang saya katakan ada ritual tahunan itu namanya takziah atau azaih Husain. Nah, kemudian tadi tabut yang diarak-arak keliling itu Nakhl Gardani. Nanti cari aja di YouTube ini ya, takziah azaih Husain Nakhl Gardani, cari aja di YouTube, Anda lihat sini. Nah, apa yang muncul dari itu semua? Pertama, akidah. Jadi orang-orang Syiah menganut kepercayaan bahwa imam itu tidak mati. Kata mereka, tatkala Nabi meninggal dunia, cahaya berupa roh suci, jadi roh Nabi itu katanya pindah ke imam. Ya. Jadi roh Nabi pindah ke Sayyidina Ali. Kemudian Sayyidina Ali mati, pindah ke Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan mati, kemudian pindah ke Sayyidina Husain. Terus begitu, kata mereka ya. Dan mereka tulis kitab berjilid-jilid, pokoknya tidak habis-habis ini ya. Ar-Raja'ah, Astarabadali. Kemudian ini Asyumusul Mudi'ah fil Ghaibah wal Zuhur wal Raja'ah. Al-Ustadz Al-Hajj Syekh Ali Sa'adat Peruz. Yang lebih ekstrim itu bahkan mengatakan bahwa harusnya wahyu itu turun bukan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi harusnya kepada Sayyidina Ali. Jadi kata mereka Jibril itu salah alamat. Itu kayak Gosen gitu ya, atau JNE itu salah bawa paket gitu. Saya dapat hadiah dari dulu. Ini buku yang saya dikasih di kedutaan Iran tahun 92. Ini bukunya ya, mungkin Anda bisa lihat nih. Ini buku Aqaidul Imamiyah. Nah, ini kelihatan nggak? Jauh. Nggak kelihatan gambarnya, nggak kelihatan gambarnya. Gambar nggak kelihatan? Nih. Nggak kelihatan, gelap. Oh, gelap. Penceramahnya gelap. Oh, gitu. Penceramahnya nggak kelihatan. Kalau sekarang gimana? Agak lumayan dikit tapi kurang terang. Oke, nih. Nih. Ya. Ya. Ini bukunya nih ya. Aqaidul Imamiyah. Nah, ini di sini di buku ini disebutkan tuh akidah orang-orang Syiah. Ya, akidah mereka. Artinya ya kalau kita mau bicara tentang Syiah, kita ya harus baca kitab-kitab yang ditulis oleh orang Syiah. Jadi bukan mengarang-arang lah ya. Nah, jadi mereka itu memang punya akidah yang khusus mengenai para imam, bahwa imam itu suci, bahwa imam itu jumlahnya 12, bahwa imam itu tidak mati tapi akan kembali, hanya sembunyi, bla 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 bla. Masalah yang kedua dalam kepercayaan Syiah itu adalah mengklaim
mengatakan bahwa Nabi sebelum meninggal itu sudah memberikan wasiat kepada Sayyidina Ali untuk menjadi penggantinya. Mereka mengutip hadis-hadis katanya nih dalam kitab Tarikh Tobari, kemudian dalam Musnad Imam Ahmad dan sebagainya. Ya, ini ada pembahasan tersendiri, dan Jalaluddin Rahmat itu menulis disertasi menulisnya mungkin di rumah ya. Tapi disertasi itu kemudian diajukan untuk promosi mendapatkan gelar doktor di UIN Makassar. Dan diterbitkan jadi buku Misteri Wasiat Nabi. Nah, jadi mereka ini memang punya akidah khusus, dan intinya ini membicarakan wasiat ini maksudnya apa? Intinya katanya bahwa kenabian itu diteruskan oleh para imam. Nah, maka karena nabi itu suci, maka imam itu juga suci. Nah, ini ngaconya, ngawurnya di situ ya. Kalau di dalam kitab Sahih Bukhari, dalam hadis itu disebutkan bahwa memang sebenarnya yang diwasiatkan oleh Rasulullah itu ya adalah Al-Quran. Kita dipesan oleh Rasulullah untuk berpegang kepada Al-Quran dan kepada sunnahnya dan kepada sunnah para sahabat beliau. Karena para sahabat beliau itu adalah murid-muridnya. Dan Sayyidina Ali adalah termasuk salah seorang sahabat beliau dan menantu beliau dan saudara dekat beliau. Jadi masalahnya itu sebenarnya begini, kalau kita orang-orang Islam, kita tidak mengkafirkan Sayyidina Ali. Kita menerima hadis-hadis dari Sayyidina Ali. Nah, kita menghormati Sayyidina Ali, makanya Ahlus Sunnah banyak yang menamakan anaknya Ali. Kalau orang Syiah, masalahnya tidak. Orang Syiah hanya menerima dari Sayyidina Ali, hanya mengakui Sayyidina Ali, hanya menghormati Sayyidina Ali, hanya mencintai Sayyidina Ali. Kemudian sementara para sahabat yang lain dikafirkan. Nah, itu masalahnya. Jadi mereka menolak riwayat para sahabat. Bahkan menyesatkan, menganggap bahwa sahabat Rasulullah yang berbeda pendapat dengan Sayyidina Ali, kemudian apalagi sahabat tadi yang menjadi khalifah sebelum beliau, itu semua dianggap orang-orang yang sesat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang kafir menurut Syiah. Nih misalnya ya, ulama Syiah namanya Al-Mufid mengatakan bahwa katanya menurut Imam Al-Baqir, dan ini bohong, semua orang kembali menjadi kafir sepeninggal Nabi Muhammad SAW kecuali 3 orang. Jadi kata dia, sahabat yang tidak kafir itu cuma 3, yaitu Miqdad, Abu Dzar, dan Salman Al-Farisi. Bodohnya, ini imam mereka, para imam mereka itu dianggap suci, bersih dari dosa dan sakti, sementara sahabat Nabi dianggap zolim, fasik, murtad, dan kafir. Itu kan goblok. Kemudian mereka tidak hanya meyakini, tapi juga menyuarakan itu dan melaknat itu. Itu jadi saya bilang tadi, jadi ada ritualnya, Kalau bisa baca ini lam, ain, nun, la'anallah. Kemudian ini ain, mim, ro, Umar. Jadi ini ucapan mereka. Semoga katanya, semoga Tuhan mengutuk, melaknat Sayyidina Umar, kemudian summa di sini, kemudian melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidatina Aisyah, istri Rasul, Muawiyah bin Abi Sufyan. Nggak kuat lah kita nyebutnya ini kurang ajar yang luar biasa. Dan ini disebutkan dalam kitab-kitab. Kalau misalnya Anda bilang, wah itu kan bahasa Arab. Orang Syiah itu, orang Iran itu kan bahasa Farsi, ya ini yang bahasa Farsi. Dustur O'immah Salawatullah alaihim B. Ini bukan bihi, ya, bukan bahasa Arab.
B la'an Abu Bakar wa Umar. Nggak tahan lagi kita bacanya. Ada ritual yang disebut baraat dan laknat. Nah, jadi akan berkumpul, Anda lihat sini ya, background itu Fatimah, ya Husain. Nanti situ melaknat Sayyidina Abu Bakar, melaknat Sayyidina Umar, melaknat Sayyidina Utsman. Di dalam kitab kumpulan hadis mereka disebutkan di sini. Mereka mengatakan bahwa nih katanya pernah ada orang yang bertanya kepada katanya Ali Zainul Abidin mengenai status Abi Bakar wa Umar. Faqala kafirun man ahabbahu. Nggak mungkin itu cucu Sayyidina Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib, jadi Zainul Abidin ya, As-Sajjad radhiyallahu anhum, itu tidak mungkin mengatakan bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar kafir. Yang mengatakan ini Syiah ideologis ini. Ini semua pemalsuan riwayat, fabrikasi riwayat. Jadi mereka mencatut nama para ulama ya, keturunan Sayyidina Ali yang soleh-soleh yang baik-baik itu sampai Ja'far As-Shadiq radhiyallahu anhu, semua itu dicatut namanya untuk kepentingan ideologis mereka. Orang Syiah juga mengkafirkan istri Rasulullah, Hafsah, dan terutama yang paling dibenci adalah Aisyah. Dan mereka tulis, mereka sebut dalam kitab, ini kitab cetakan Iran. Kalau Anda biasa ya, maksudnya akrab dengan kitab-kitab dari Timur Tengah, Anda tahu ini fontnya. Jadi font Arab khas Iran ya. Jadi Anda tahu dari misalnya kitab ada sobekan kitab. Ini kira-kira cetakan mana kitab ini? Cetakan Mesir atau cetakan Turki, apa cetakan Iran atau cetakan Maroko, Aljazair. Itu ada fontnya yang khusus. Ini font khas Iran. Saya pernah berjumpa dengan Kiai Hashim Muzadi, mantan ketua PBNU, di rumah beliau itu bulan Agustus tahun sebelum dia wafat. Nah, beliau mengatakan, ini saya dengar langsung, berhadapan langsung. Dan beliau mengatakan, saya pernah ketemu orang Syiah. Kemudian saya bilang kepada mereka, kata Pak Hashim Muzadi, kalau Abu Bakar saja sampean anggap kafir, nah saya ini sampean anggap apa? Bilang begitu, Pak. Jadi maksudnya orang Syiah ini gimana otaknya itu? Jadi, nah, yang lebih nggak berotak lagi, ada sih otaknya, tapi maksudnya yang lebih goblok lagi itu orang kita ini, misalnya orang Indonesia yang mau dibohong-bohongi. Jadi Sayyidina Abu Bakar aja sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga, mereka bilang kafir. Gimana Jokowi, gimana kita gitu. Gitu. Dan mereka mengkafirkan bukan hanya para sahabat, mereka mengkafirkan siapapun yang bukan Syiah. Berarti kan begini, kalau Anda mau dianggap sama orang Syiah, ya Anda harus masuk Syiah. Jadi kalau Anda bukan Syiah, Anda dianggap kafir, Anda dianggap tidak beriman. Walaupun kata mereka, ya Anda boleh mengaku Muslim, tapi menurut mereka Islam, tapi tidak beriman. Itu kata para tokoh-tokoh Syiah ya, seperti ini Ibnu Babawayh, Ni'matullah Al-Jazairi. Ahlus Sunnah itu tidak beriman, alias kafir dan kotor, najis, boleh dibunuh dan diambil hartanya. Ini salah satu tokoh kontemporer, Al-Khu'i. Dia menyebut Ahlus Sunnah itu mukhalifin.
Kata Al-Khu'i, la syubhata fi kufrihim. Sudah jelas orang-orang bukan Syiah, ya Anda ini saya kan bukan orang Syiah. Menurut Al-Khu'i, Anda saya ini semua kafir. La syubhata fi kufrihim. Tidak ada keraguan bahwa mereka itu kafir. Nah, lalu muncul sekarang ini ada buku-buku banyak yang membela Syiah, yang mengatakan Syiah itu cuma mazhab, itu ya buku-buku ngawur ya. Kesimpulannya, Syiah itu adalah kelompok aliran keagamaan yang menyimpang. Syiah itu adalah koruptor Islam yang merusak ajaran Islam, yang merusak akidah Islam. Dan Syiah itu orang-orang yang memalsukan riwayat-riwayat atas nama para sahabat, atas nama para ulama dari keturunan Sayyidina Ali. Nah, tantangannya sekarang dan di masa depan adalah bagaimana kemudian kita membangun hubungan dengan Syiah. Apakah kita harus konflik, atau kita harus dialog, atau kita harus toleran, atau kita perlu rekonsiliasi, mencari titik temu. Saya pernah diundang ya, konferensi internasional di London, itu the 4th International Conference on Shi'i Studies di Islamic College di London. Selama 2 hari berturut-turut, diundang bukan sebagai pendengar saja ya, tapi sebagai pembicara juga. Jadi modelnya bisa dialog. Dialog ya berarti kita harus punya modal. Ya kita harus berani untuk menyampaikan argumen secara rasional. Kemudian toleransi. Toleransi itu bukan membenarkan. Saya ulangi, toleransi itu bukan membenarkan, tapi membiarkan. Nah, membiarkan itu artinya memaklumi, bukan membenarkan. Jadi kayak kita ada orang ngerokok, kita lagi diangkot nih, ya, atau dalam bis, terus dia ngerokok, bis ber-AC, dia ngerokok. Nah, kalau kita toleran itu artinya kita tahan itu kita biarkan. Bukan berarti kita membenarkan apa yang dia lakukan. Artinya kalau kita tidak membenarkan, berarti kan kita menyalahkan. Berarti kita berpendapat, kita berkeyakinan bahwa merokok di dalam bis itu salah. Merokok di dalam bis itu pelanggaran. Nah, sama juga, Syiah itu salah. Tapi kita biarkan. Itu toleransi. Kalau rekonsiliasi bagaimana? Rekonsiliasi artinya mencari titik temu. Itu mungkin ya yang diharapkan oleh sebagian tokoh-tokoh di Indonesia ya. Tapi kan kita bilang rekonsiliasi antara manusia dan monyet itu gimana? Apakah kemudian melupakan perbedaan antara manusia dan monyet ya? Kalau gitu misalnya anak Anda atau adik Anda dilamar oleh monyet ya terima saja gitu. Kalau ada perkawinan antara manusia dan monyet ya boleh. Pakai rekonsiliasinya begitu ya silakan dipikirkan sendiri ya. Rekonsiliasi ini kalau bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya nah itu titik temu. Ya kalau ketemu sih gampang, bisa ketemu di warung, bisa ketemu di restoran, bisa ketemu di forum-forum. Nah, ketemu, tapi ketemu ini maksudnya gimana? Ketemu ini maksudnya supaya orang Sunni jadi Syiah atau supaya orang Syiah jadi Ahlus Sunnah. Maka bukunya Pak Quraisy itu ya, Sunnah dan Syiah bergandengan tangan. Nah, itu dijawab ya sama tim ustadz-ustadz dari Sidogiri. Mungkinkah Sunnah dan Syiah dalam ukhuwah? Jawaban atas buku Quraisy Shihab. Nah, apa yang saya sampaikan di sini sebenarnya bisa dibaca dengan lebih
terperinci lagi data-datanya, referensinya, argumentasinya di buku ini, bukan sekadar mazhab, oposisi, dan heterodoksi Syiah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah gitu ya teman-teman, itulah tadi sedikit pemaparan gitu ya yang disampaikan oleh Ustadz Syamsuddin Arif tentang bedah buku gitu ya, tentang oposisi dan heterodoksi Syiah gitu. Gimana? Ada pertanyaan nggak? Ya, insya Allah gitu ya Ustadz, karena mengingat gitu waktu juga sudah mau masuk waktu maghrib. Oh iya ya, oke lah. Ya, Nanti disampaikan lewat WA saja, dikumpulkan. Ya, benar. Insya Allah gitu ya teman-teman yang ingin bertanya, mungkin nanti bisa disampaikan gitu ya pertanyaannya di grup bedah buku. Insya Allah nanti pertanyaannya Anda sampaikan langsung gitu ya ke Ustadz Syamsuddin Arif gitu. Karena mengingat di Samarinda sendiri gitu ya, di sini sudah memasuki waktu maghrib gitu ya. Jadi kurang elok kalau misalnya menunda waktu sholat gitu nantinya. Ya, jadi mungkin itu ya untuk sesi bedah buku kita pada sore hari ini. Mungkin selanjutnya langsung aja gitu ya penyerahan sertifikat gitu ya secara online. Mungkin dari operator mungkin bisa membantu gitu ya untuk share screen sertifikatnya. Masya Allah. Ya, syukron Ustadz ya atas pemaparan materinya pada hari ini. Semoga bisa bermanfaat gitu ya bagi kita selaku intelektual muda gitu ya, khususnya kami gitu ya, yang sebagian besar para mahasiswa gitu harus lebih cermat gitu kan dalam memilah ajaran-ajaran agama gitu agar tidak salah jalan gitu. Dan insya Allah mungkin untuk menutup ini, mungkin buat teman-teman yang tidak berhalangan bisa on cam gitu ya, kita dokumentasi sebentar sebelum kita tutup gitu. Ya, mungkin dari operator bisa bantu screenshot gitu ya. Herlita, hitung. Mana sudah? Syukran Ustaz. Ya, Syukran Ustadz Arif. Ya, Syukran syukron Ustadz atas Jazakumullah materi khair. hari ini gitu ya. oke. Syukran Ustaz. Ya, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah teman-teman, insya Allah itu tadi untuk materi bedah buku kita pada hari ini, dan mohon afwan gitu ya karena di sini sudah masuk waktu maghrib. Jadi insya Allah untuk tanya jawabnya nanti bisa disampaikan di grup gitu ya, nanti Anda teruskan ke Ustadznya langsung gitu. Jadi mungkin Anda ucapkan syukur juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir gitu ya di sore hari ini, sama-sama menimba ilmu gitu ya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita
implementasikan juga gitu kan dalam kehidupan sehari-hari gitu sebagai syiar kita dalam menuntut ilmu ataupun menyebarkan keislaman gitu di lingkungan sekitar kita. Mungkin itu aja dari Ana selaku moderator pada agenda hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang mungkin kurang berkenan. Mari kita tutup agenda hari ini dengan beristighfar sebanyak-banyaknya. Dan disempurnakan dengan dilanjutkan dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan disempurnakan dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, mungkin cukup sekian. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Ya, syukron ya teman-teman. Di apa sih kalau